Selamat malam semuanya. Banyak dari kita yang punya perasaan dan ngerasa sebenarnya hidup kita buat ngapain? Tujuan hidup kita tuh ngapain? Saudara-saudara muslim kita mungkin punya tujuan standar yang bisa disebut kayak default setting kalau mereka tuh punya tujuan hidup untuk ibadah. Dimana apapun rasnya, status sosialnya, gendernya, atau entah berapa banyak variabel yang ada dalam diri mereka, tujuan utamanya tuh ya ibadah. Minimal mereka punya tujuan dasar di diri mereka. Saya jadikan muslim sebagai contoh karena saya pun seorang muslim. Sehingga itu yang jadi tujuan dasar saya. Kalau saya kesampingkan default setting tersebut, terus apa tujuan kita sebenarnya? Apa yang bakal kita isi di bagian kosong part hidup kita yang kita sebut tujuan? Karena dalam banyak hal kita pasti butuh yang namanya guide berupa tujuan atau goals. Itu yang akan membimbing kita di jalan yang kita inginkan. Umumnya manusia punya tujuan tuh di dalam hal karir. Ya template-nya tuh udah gitu. Contoh kita pas TK, udah ada tuh yang namanya pawai cita-cita. Yang tiap anaknya pakai kostum, yang ceritanya itu tuh cita-cita mereka, katanya. Padahal mungkin imajinasi mereka pas dewasa itu udah beda banget. Dimana kalau makin naik kelas, pola pikir pun makin beda, yang membuat tujuan karirnya bisa beda jauh. Perbedaan tujuan karir yang ada, yang kita lalui, bisa kelihatan banget kok pas lulus SMP. Atau minimal pas kelas 3 ya. Karena di situ kita udah nentuin kita mau ke SMK atau SMA. Buat yang milih SMK jadi pelabuhan selanjutnya dalam studinya, biasanya mereka udah netepin tujuannya dari awal. Dan seolah mereka pun udah ngerti. Yang walaupun mungkin itu petunjuk dari orang tuanya. Yang milih SMA juga mereka paham kalau mereka tuh untuk berprofesi sesuai yang mereka inginkan minimal kuliah. Ya apapun jenjang kuliahnya gitu kan. Entah D1, D3 atau mungkin S1. Tapi mungkin gak sedikit dari teman-teman kita yang lanjut ke sekolah menengah tuh gak tahu harus ngapain. Yang penting dia sekolah. Tapi gimana jadinya kalau udah 10 sampai 15 dari kita lulus sekolah menengah, kita tetap nggak tahu harus gimana soal karir. Padahal ini baru karir dalam hidup kita, masih belum banyak hal lagi. Buat teman-teman yang udah tahu tujuan karirnya dan kesampaian, akhirnya punya tujuan baru lagi, kesampaian lagi, punya tujuan baru lagi, terus berulang. Selamat, kalian bisa lanjutkan hal itu dan semoga sukses selalu. Tapi kenyataannya gak sedikit orang-orang yang udah nentuin dari SMP, pas sampai kepala 3 juga masih bingung buat nentuin jalan utamanya harus gimana. Dan mungkin itulah yang bikin banyak dari teman-teman atau bahkan saya sendiri ke depannya terjebak di fenomena yang namanya tuh apa ya, mungkin kita sebut aja terjebak karir gitu, yang ke depannya atau saat prosesnya kayak kita udah nggak tahu kita gimana gimana lagi gitu, jalanin aja. Akhirnya tujuan kita di bagian karir berhenti, stuck gitu aja. Yang lama kelamaan kita tuh kayak ngehapus tujuan karir itu
Karena kita ngerasa tujuan karir itu terikat sama waktu, jadi mutlak. Kebagian lain yang nggak ada terikat sama waktunya di situ. Kayak contohnya kita pengen punya rumah, tujuan kita punya rumah. Tujuan kita punya rumah yang bagus, nyaman, tentram, sesuai keinginan kita. Kita nggak tahu tuh kapan yang pasti punya rumah kayak gitu. Dimana harapan kita sih secepatnya. Ini tuh pandangan yang baru saya dapat dan nggak saya dapat dari dulu. Kalau kita tuh mendingan punya tujuan abstrak aja, nggak usah mutlak kayak sebelumnya. Dimana ternyata banyak hal yang akan kita dapetin dengan cara kita berpikir kayak gitu. Kalau kita cepat sadar mengenai cara berpikir itu, kita nggak akan terlalu stres karena kita dikejar waktu. Tapi yang pasti kita tetap kerja keras buat dapetin apa yang kita mau. Tentunya itu semua harus baik dan halal, nggak nggak sembarangan gitu. Karena kalau baik dan halal kan lebih enak di hati aja gitu. Tapi akan timbul pertanyaan tuh, kalau misalkan udah usia pensiun kayak 55 tahun, ngejar rumah juga kayaknya nggak nyampe gitu. Yang menurut kita kan nggak nyampe untuk hitung-hitungannya nggak nyampe. Mau gimana pun misalkan kerja lagi atau apa, kayaknya nggak akan nyampe. Jadinya kayak gak ada tujuan untuk orang-orang yang udah usia pensiun. Padahal harusnya mereka pasti punya tujuan. Dan kalau kita lihat tujuannya, mungkin hal sederhana kok tujuannya. Sederhana tapi continue. Kayak besok tetap bisa makan dan tidurnya tercukupi. Itu tuh sederhana kok, tapi bikin maksimal dalam proses kehidupannya. Nah, hal-hal sederhana kayak gitu ternyata jadi tujuan yang penting. Contoh lain mungkin kayak bahagiain pasangan. Sederhana juga, klise, dan banyak orang yang tahu. Tapi ngelakuinnya bakal bikin kita bergairah buat hidup. Akhirnya kehidupan kita tuh berjalan karena ada yang diperjuangkan. Ada yang harus dilakukan, dan ada impian yang kita idam-idamkan. Faktanya bikin bahagia pasangan tuh sulit, gak gampang. Karena masing-masing pasangan punya standar yang harus kita penuhi. Entah memberikan pakaian, entah memberikan apa, entah dengan physical touch atau gimana gitu, entah dengan perhatian-perhatiannya. Tentunya ada proses kerja keras di situ, ada proses kehidupan di situ. Sampai kita mampu buat wujudin itu continue dan gak akan ada habisnya teman-teman. Gak akan ada habisnya. Akan berjalan terus sampai mungkin akhir hayat dari kita dan pasangan masing-masing. Dimana tentunya itu berlaku ya untuk pasangan yang baik dan benar. Sekali lagi, baik dan benar. Untuk yang kurang baik hubungannya, saya kurang tahu. Nah, untuk usaha-usaha yang kita lakuin, terlepas nantinya terwujud atau enggak, itu urusan yang maha kuasa. Seenggaknya kita udah jalanin proses buat sampai ke tujuan yang kita mau. Karena untuk pepatah hasil tidak mengkhianati proses tuh kayaknya omong kosong, karena proses harus tetap kita lakukan, tapi hasil bukan kita yang menentukan. Nah, proses-proses kayak gitu tuh bikin kita positif buat bangun besok pagi, walaupun sebelum tidur kita berpikir, aduh, ngapain lagi, kok gini ya. Seenggaknya ada pikiran positif yang bisa kita bangun setelah besok paginya. Itu membuat sedikit kita semangat, membuat kita, api semangat kita tuh tetap ada. Karena hal kecil yang banyak orang lewatkan bisa jadi pemicu hidup seseorang.
Jadi walaupun kita tahu dan sering ngalamin kalau tujuan terus mutlak kayak nilai bagus atau semacamnya, cepat atau lambat kita bakal ngumpulin tujuan-tujuan abstrak, tujuan-tujuan yang sepele. Yang kayak contohnya kita pengen punya tujuan biar bisa nikmatin mie instan pagi hari, dini hari, saat hujan. Itu memicu proses hidup dalam diri kita. Itu nggak besar, tapi akan ada gairah sedikit aja di situ. Dimana mungkin kedepannya dengan api kecil dari mie instan tadi akan muncul api-api gede lainnya sepanjang proses kita berjalan hidup. Kita bisa cari itu, kita bisa jaga itu sampai akhirnya Tuhan panggil kita. Atau bahkan mungkin tiba-tiba ada api besar yang benar-benar besar. Tidak lama dari kita menyadari kalau api kecil sebesar mie instan itu menyelamatkan hidup kita. Sekali lagi buat teman-teman yang udah banyak tercapai tujuannya dan nambah lagi goals di note-nya, selamat perjuangkan teman-teman. Buat teman-teman yang lagi bingung sama tujuan hidupnya, cobain aja bikin tujuan yang abstrak. Semoga kalian sukses. Dan untuk teman-teman yang udah hilang apinya karena kehilangan keluarga tercinta atau hal tercinta lainnya yang sangat menyakitkan bila dibayangkan, saya doakan yang terbaik buat kalian dan selamat tidur.